Parlemen Israel melakukan pemungutan suara awal terkait rancangan undang-undang yang akan menganeksasi wilayah tepi barat Palestina. Ini akan menjadi ancaman serius bagi masa depan kemerdekaan Palestina. Apa yang bisa dilakukan dunia internasional untuk menggagalkan rencana Israel itu? Sudah bersama kami Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Mas Agung, selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Agung, melihat bagaimana eskalasi terbaru yang terjadi di Israel dan juga Palestina, Anda melihat rencana aneksasi yang akan dilakukan oleh Israel ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama yang perlu kemudian sama-sama kita ingat dan sadari bahwa wilayah Palestina itu tidak sekedar kita bicara tentang Gaza. Oke, 2 tahun terakhir kita akan banyak fokus bicara tentang Gaza, tapi dia integral dengan keberadaan tepi barat. Kalau kemudian kita kembali kepada semangat solusi 2 negara dan kembali semangat kepada resolusi Dewan Keamanan PBB tahun nomor 181 tahun 1948 terkait dengan two state solution. Nah, artinya itu menjadi satu integral. Artinya perhatian juga sebenarnya masyarakat dunia juga harus besar juga terhadap tepi barat. Dan yang kedua sebenarnya juga perlu kita sadari, Mbak, sebenarnya melihat Israel ini dia punya konsistensi dalam tidak pernah mengakui keberadaan Palestina sebagai entitas yang berdaulat. Iya, dan itu menjadi satu permasalahan kunci sebenarnya. Kenapa jadi permasalahan kunci? Dengan klaim dia bicara tentang klaim ideologis, klaim sejarah, klaim tentang keamanan. Aneksasi terhadap wilayah tepi barat itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Iya. Bahkan semenjak tahun 1967 atas dasar klaim keamanan, Israel melakukan aneksasi terhadap tidak hanya tepi barat, tapi juga ke wilayah Golan, Sinai, Gaza, Yerusalem Timur, dan segala macamnya sebagai buffer zone. Baru kemudian perluasan pemukiman itu secara masif dilakukan, starting point-nya saat ini di tahun 1977 di zamannya Menachem Begin. Menachem Begin itu dari Partai Likud, partainya Netanyahu sekarang. Berarti apa yang kemudian dilakukan Netanyahu sekarang adalah rangkaian panjang yang memang sudah dari jauh hari kemudian dilakukan. Nah, problematika hari ini kemudian dilakukan oleh Israel, tentu satu sinyalemen yang paling besar dan paling krusial adalah terhadap dinamika keamanan yang terjadi di Timur Tengah itu sendiri, termasuk juga di wilayah Gaza. Kita sekarang masih fokus terhadap isu terkait dengan bagaimana caranya untuk menciptakan perdamaian di Gaza, betul. Dan seringkali kemudian isu-isu perluasan pemukiman ini akhirnya menjadi satu stimulus dinamika keamanan yang senantiasa berekskalasi. Biasanya wilayah-wilayah Gaza itu Hamas khususnya, walaupun selain Hamas juga ada kelompok-kelompok lain ya. Nah, Hamas itu akan melakukan serangan, biasanya ada pemicunya. Ya, salah satu pemicunya adalah kalau bicara tentang tepi barat, misalkan penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Yang kedua adalah perluasan pemukiman. Dan hal-hal ini tentu akan mengancam. Jadi kemudian sangat logis kemudian hari-hari ini dunia internasional termasuk Amerika Serikat memberikan respon yang lumayan keras gitu ya terhadap apa yang dilakukan, apa yang diinginkan oleh Israel. Seperti itu. Sebenarnya wilayah tepi barat Palestina ini seberapa penting untuk Israel sampai mereka ngotot sekali untuk mengambil alih wilayah ini? Oke, yang pertama kalau kemudian kita kembalikan dalam klaim keamanannya Israel, kemudian kenapa mengambil wilayah tepi barat di tahun 1967? Karena Israel menganggap di zaman itu kehadiran Israel ini dia menganggap diri sebagai ancaman di kawasan Timur Tengah. Dan waktu itu dunia Arab masih punya kesatuan yang begitu kuat, ya kan? Makanya kemudian kita akan senantiasa melihat perangnya selalu disebut dengan istilahnya adalah perang Arab Israel. Kalau sekarang kita akan melihat perang antara Hamas dengan Israel. Jadi diksinya sudah berubah. Kalau zaman-zaman 67 itu perangnya perang 6 hari antara Arab itu maksudnya didefinisikan adalah pasukan negara-negara Arab berkoalisi melawan Israel. Sehingga ketika Israel once tahun 1967 itu memenangkan peperangan, yang dia lakukan adalah menciptakan buffer zone, wilayah-wilayah penyangga untuk mendapatkan keamanan buat Israel sendiri. Seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan tidak hanya bicara tentang tepi barat, tapi aneksasi juga dilakukan terhadap Golan, dataran tinggi Golan, yaitu sebenarnya wilayah Suriah, betul, termasuk Sinai, Gaza, Yerusalem Timur, ya, yang kemudian wilayah itu kemudian diambil. Itu ada klaim keamanan. Nah, yang kedua sebenarnya juga ada klaim historis dan berbalut ideologis. Yang namanya Israel ini tidak kemudian kita bisa lepaskan dengan sejarah Yahudinya. Nah, tepi barat tetap dianggap sebagai jantung bagi sejarah Yahudi sebenarnya. Jadi itu yang kemudian juga menjadi klaim dari Israel. Nah, di atas semua itu tentu posisinya adalah Israel tidak mengakui Palestina, sehingga merasa bahwa aneksasi itu sah-sah saja kemudian dilakukan. Padahal di atas kertas kita akan sangat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah melanggar
hukum internasional. Gitu ya. Resolusi Dewan Keamanan PBB banyak kok yang kemudian sudah dikeluarkan perihal masalah bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tepi barat khususnya itu adalah tindakan yang sifatnya ilegal gitu ya. Bahkan kalau kemudian mau yang sifatnya hukuman aturan internasional sifatnya binding, mengikat seperti resolusi Dewan Keamanan PBB maupun yang tidak mengikat. Semenjak tahun 2023-2024 advisory opinion dari ICJ bicara tentang resolusi UNGA misalkan tahun 2024, bahkan resolusi UNGA tahun 2024 itu mendefinisikan apa yang dilakukan Israel itu unlawful presence. Jadi kehadiran yang tidak berdasarkan hukum. Jadi sebenarnya dunia internasional, hukum internasional mengatur hal-hal itu, tapi Israel ini abai akan hal-hal itu kan. Nah, itu yang menjadi satu hal yang sebenarnya menjadi presiden yang sangat buruk dalam penegakan norma internasional. Oke, tapi kita melihat bagaimana realita yang ada, aneksasi ini kemudian berhenti karena dorongan kecaman dari pihak Amerika Serikat. Anda melihat langkah yang diambil oleh Presiden Trump ini, apakah memang adalah untuk kepentingan perdamaian ataukah ada agenda politik lain yang sebenarnya ada di balik itu? Tentu kemudian kita melihat bahwa Amerika Serikat hari ini cukup pragmatis dalam konteks melihat dinamika yang terjadi antara Israel dengan Palestina seperti itu. Walaupun tidak bisa kita pungkiri senantiasa ada cerita bahwa namanya Amerika Serikat ini adalah aliansi abadinya Israel. Tapi dalam beberapa statement terakhir rasa-rasanya Trump ingin benar-benar menghadirkan diri menjadi dominan dalam konteks menciptakan perdamaian di kawasan. Karena buat Trump saya rasa hubungan yang baik itu tidak hanya perlu dan niscaya dijalin dengan Israel, tapi juga dijalin dengan negara-negara Arab yang lain, gitu ya. Jadi kemudian suara-suara negara Arab itu saya rasa sekarang punya juga posisi tawar yang cukup kuat baik juga, seperti itu. Bahkan kalau kemudian kemarin mendengar pernyataan Wapres Amerika Serikat ketika menyatakan bahwa apa yang rencana Israel ini sebagai political stunt katanya gitu kan, aksi politik, tentu itu menjadi satu statement yang mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan Israel ini sebenarnya sesuatu hal yang mengganggu juga gitu ya. Bahkan kemudian akhirnya kecaman juga lahir dari dunia internasional. Karena tadi salah satu kemudian yang akan menjadi pemicu adalah kalau ini terus dilakukan, yang akan bergejolak dan akan menjadi potensi gagal dalam upaya perdamaian adalah wilayah di Gaza itu sendiri. Dinamika akan terus berkecamuk, bergejolak, dan dia punya multiplier effect, Mbak. Jadi bicaranya tentang Gaza, event utamanya ada di Gaza, di Palestina, tapi potensi konflik itu dampaknya luas, termasuk juga kepada Amerika Serikat dalam skala tertentu pasti akan punya dampaknya seperti itu. Itu yang kemudian mungkin saya lihat. Walaupun nanti akan terlihat dalam sisinya Israel, sebenarnya klaim-klaim seperti yang dilakukan oleh Israel sekarang adalah memang ada Netanyahu, ada usaha dalam konteks politik domestik ya, dalam mendapatkan keuntungan secara politik domestik karena perluasan pemukiman itu cukup seksi dalam konteks mendapatkan suara dari kelompok-kelompok nasionalis religius secara domestik. Karena memang kita melihat juga tahun 2026 Netanyahu akan menghadapi pemilu gitu. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan suara dan popularitas yang cukup tinggi seperti itu. Meskipun tadi ya kita akan melihat dalam realitas yang sangat konkret bahwa ini bertentangan secara total dan mutlak dengan hukum internasional yang sudah berlaku seperti itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana karakter dari Israel sendiri yang memang sering ingkar janji. Meskipun kondisi ini telah ditentang keras oleh hukum internasional, dunia internasional termasuk juga Amerika Serikat, apakah pengambilan paksa wilayah tepi barat ini bisa saja dilakukan oleh Israel atau bagaimana langkah yang mereka ambil? Israel akan tetap stick dengan posisinya ya. Maksud saya keinginan untuk melakukan dan menganeksasi wilayah tepi barat akan terus kemudian dilakukan karena tadi kita berangkat dari asumsi awal bahwa Israel tidak mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah entitas yang berdaulat. Artinya itu dianggap sebagai wilayah tanah kosong, padahal itu adalah tanah bertuan, seperti itu. Nah sekarang memang tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana kemudian dunia internasional memberikan tekanan yang jauh lebih masif, tidak sekedar bicara tentang kecaman. Hari-hari ini ketika banyak kita fokus bicara tentang International Stabilization Force yang akan ditempatkan di Gaza, salah satu usulan yang kemudian muncul dari Indonesia adalah melalui mekanisme yang dinamakan dengan Dewan Keamanan PBB. Tapi Israel senantiasa menolak keluarnya resolusi bicara tentang Dewan Keamanan PBB. Karena kalau bicara dalam konteks 2 tahun terakhir, bukan undang-undang, tapi kemudian aturan internasional yang muncul dan diberikan terhadap Israel, semua rata-rata adalah non-legally binding, tidak mengikat. UNGA itu tidak mengikat.
advisory opinion itu tidak mengikat. Tapi kalau yang namanya resolusi Dewan Keamanan PBB itu sesuatu hal yang sifatnya mengikat. Nah, ada kecenderungan Israel menghindari hal-hal itu. Nah, ruang-ruang ini sebenarnya harus dimanfaatkan oleh Indonesia dan komunitas internasional lain, karena posisi Amerika Serikat cenderung sama, gitu ya, bahwa semua akan menolak aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap tepi barat. Berarti mekanisme formalnya harus tetap didorong, tapi mekanisme yang lain juga kemudian tetap harus didorong. Kalau kemudian hari-hari ini kita melihat ada 150-an negara atau bahkan 81% negara anggota PBB mengakui kedaulatan Palestina, it means nothing kalau kemudian pengakuan itu tidak terkonversi dalam power, dalam kebijakan, dalam tindakan. Ya, kalau kemudian kecaman ya sudah sekedar kecaman saja. Buat Israel mungkin itu sekedar seperti hal gigitan nyamuk ya. Tapi kalau kemudian ada tindakan yang jauh lebih konkret ya, dalam bentuk embargo, sanksi, ancaman terhadap Israel, kalau kamu melakukan tindakan A, kami akan melakukan tindakan B. Itu juga harus kemudian diperhatikan. Dan lebih-lebih kemudian harus menjadi perhatian dunia internasional bahwa berarti kita akan belajar secara konkret bahwa orang selalu bilang bahwa, termasuk Pak Prabowo ya, yang harus Israel harus mendapatkan jaminan keamanan. Tapi kita akan belajar juga bahwa jaminan keamanan itu tidak hanya berlaku buat Israel, tapi juga sebenarnya buat Palestina. Apa yang dilakukan oleh Israel pencaplokan itu melanggar hukum internasional dan tidak ada jaminan keamanan juga buat Palestina. Artinya semuanya harus didudukan dalam posisi yang benar-benar setara seperti itu. Dan komunitas internasional ya harus mendorong hal itu. Kalau kemudian tidak didorong, konflik terus berkepanjangan. Tadi kita sampaikan bahwa ada multiplier effect yang kemudian potensinya akan senantiasa muncul, karena ini based on solidarity dan konflik Palestina-Israel selalu multifaceted, punya banyak wajah. Dia urusan politik iya, tapi juga akan berbalut juga dengan nilai-nilai agama seringkali. Artinya ini sesuatu hal yang multifaceted, ya kan? Efeknya banyak. Jadi harus kemudian memang benar-benar punya usaha untuk benar-benar meredakan konflik dan termasuk potensi-potensi konflik yang kemudian akan senantiasa muncul. Dari RUU aneksasi yang dilakukan oleh Israel yang meskipun saat ini sudah tengah dibekukan, apakah ini nantinya juga akan berdampak pada perdamaian yang memang saat ini tengah diusahakan? Tentu Mbak, tentu. Saya termasuk orang yang sangat berkeyakinan bahwa ketika kita belajar dalam konteks sejarah, serangan-serangan yang kemudian dilakukan oleh Hamas itu bukan sesuatu tindakan yang sifatnya going from nowhere gitu, nggak jelas terang tiba-tiba menyerang segala macam. Tidak ada asap kalau kemudian tidak ada api. Nah, rata-rata serangan yang kemudian dilakukan oleh kelompok Hamas misalkan di dalam konteks Gaza gitu terhadap Israel selalu mengklaimnya adalah ini ada serangan dari Hamas, padahal serangan dilakukan oleh Hamas itu adalah respon atas apa yang dilakukan oleh Israel. Apa yang kemudian biasa dilakukan oleh Israel? Pertama, tentu misalkan dalam konteks ya blokade terhadap Gaza, itu pasti. Yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan, kalau kemudian ada bentuk penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa, bentuknya macam-macam. Misalkan ada contohnya ada menteri yang kemudian datang ke Al-Aqsa dan kemudian melakukan penistaan segala macam. Nah, itu memunculkan eskalasi tersendiri. Termasuk yang ketiga, bicara tentang misalkan ada usaha yang namanya settler colonialism, perluasan pemukiman di wilayah, karena wilayah tepi barat itu kan terbagi sebenarnya secara aturan internasional, ada wilayah A, B dan C gitu ya. Yang A itu benar-benar dimiliki oleh Palestine Authority, yang B itu dimiliki oleh Palestine Authority tapi dalam konteks keamanannya dilakukan oleh Israel. Dan wilayah C itu benar-benar wilayahnya dikuasai oleh Israel seperti itu. Bahkan kalau sekarang kita melihat di wilayah tepi barat yang benar-benar dimiliki oleh Palestina hanya sekitar 30-35%. Dari 30-35% itu Mbak, itu bentuknya enclave gitu. Enclave itu ya semua seperti kelompok-kelompok seperti halnya kita ngelihat kayak keju Swiss gitu ya. Jadi bolong-bolong untuk pindah dari satu enclave ke enclave yang lain itu membutuhkan apa yang dinamakan dengan ya checkpoint. Artinya sebenarnya nggak berdaulat juga Palestina dalam konteks ini. Artinya kan sebenarnya hal-hal ini akan memicu. Kita bicara tadi kita sampaikan bahwa ini integral. Ini bicara tepi barat, bicara Gaza, itu bicara Palestina. Berarti kalau kemudian di sini micu bergejolak, itu adalah respon dari apa yang terjadi di tepi barat gitu. Meskipun mereka terpisah secara geografis, tapi secara hati mereka sama. Sebagai sebuah negara berdaulat, sebagai sesama bangsa Palestina, seperti itu. Makanya kemudian kalau kemudian ini terus kemudian dilakukan, pencaplokannya dilakukan, menjadi sebuah undang-undang, dunia internasional tidak melakukan apa-apa, saya besar kemungkinan eskalasi kemudian akan naik. Akan jadi lebih besar lagi. Dan lagi-lagi,
dengan orang kemudian sekarang akan fokusnya apakah Hamas akan dilucuti senjata atau segala macam, ya kan? Tapi kemudian kita nggak boleh lupa bahwa dengan ada atau tidak adanya Hamas, potensi resistensi akan semakin besar. Kalau kemudian roots of konfliknya itu tidak ditangani dengan baik seperti itu. Karena tadi saya bilang ya, kelompoknya tidak hanya Hamas, ada Islamic Jihad, ada segala macam lah. Itu jadi kompleksitas ini kemudian harus juga dilihat ya sebagai sebuah cerita utuh dalam melihat permasalahan yang terjadi di Palestina Betul. sampai saat ini. Dan tentu ya Mas, kita berharap kondisi di Palestina akan semakin membaik dan ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah ini tidak terjadi lagi. Betul. Terima kasih Mas Agung Nurwijoyo, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak.